Kemarin kan ada tren kayak gini lewat di sosmed. Bangga dia hamil dua nikah. Kemarin-kemarinnya lagi ada juga tren video lah aku tengok. Jadi di video itu dibilang sebelum nikah itu test drive. Bahasa orang itu. Maksudnya itu sebelum menikah itu sama pasangan itu hubungan badan dulu. Terus yang agak lama-lama lagi ada tren jatah mantan. Sebelum menikah dia maaf cakap berhubungan dia sama mantannya. Apalah dipikiri, apa yang ada di kepala otak orang itu? Orang itu ngomong-ngomong di sosmed, orang itu pernah melakukan ini, melakukan itu. Yang posting-posting itu tadi, apalah di kepala orang itu? Apa sebenarnya mau dicari orang itu? Mau terkenal orang itu? Mau kaya? Ya memang terkenal memang. Tapi terkenal itu jalur nggak tahu malu. Itu terkenalnya. Nah, cuman orang itu nggak tahu ya kan. Nah, terus sekali terkenal itu sepaket, satu keluarga terkenal. Tengok ini anak kalian. Tetangga-tetangga ngomong sama bapaknya, tengok ini anak kalian. Sepaket, satu keluarga langsung terkenal. Terkenal kenapa? Terkenal karena mulutnya itu. Padahal kalau dipikir-pikir ya kan, apa kita tahu dosa-dosa orang itu semua? Kan enggak kan? Penting kali rupanya sama kita dosa-dosa itu? Enggak juga. Cuman memang mulut orang itu tadi, mulut orang itu memang lancip-lancip kali. Kalau nggak dari mulut orang itu, kira-kira tahu kita apa orang itu? Tahu kita rupanya dosa-dosa itu nggak ada. Lancip aja mulutnya pengen kayak gitu. Itu menandakan apa? Generasi ini adalah generasi yang ini ya, yang posting-posting itu tadi ya. Generasi yang nggak punya malu. Udah. Kalau urat malunya itu kan, yang di kepala dia itu kan terpotong setengah cek. Jadi dia udah nggak punya lagi rasa malu dari otak dia itu ke perbuatan dia itu nggak sampai lagi, nggak sinkron. Kayak gitulah otaknya jadinya, kayak gitu perbuatannya. Berdosa dia diuploadnya, gunting di luar nikah dia diuploadnya, kayak gitu. Nggak ada lagi urat malunya. Padahal dalam Islam sendiri, malu itu berkaitan dengan iman. Ini hadisnya. Jadi malu itu memang sejalan dia sama iman. Makin seseorang malu itu ya makin dia beriman gitu. Makin dia nggak punya malu ya nilailah sendiri. Makin apa dia kalau dia makin nggak punya malu? Kan gitu. Orang-orang kayak gini, ini nggak ngerti bahayanya perbuatan orang ini. Perbuatan orang ini udah termasuk terang-terangan berbuat dosa. Dalam Islam orang-orang kayak gini ini paling bahaya nih. Ada hadisnya yang bunyinya kayak gini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku dimaafkan kecuali yang berbuat dosa terang-terangan. Sungguh termasuk berbuat dosa terang-terangan ialah seseorang berbuat dosa di malam hari, sementara Allah telah menutupinya, menutupi aibnya itu tadi. Namun keesokan harinya, ia malah cerita mulutnya kemana-mana. Wahai fulan, tadi malam aku melakukan ini, melakukan itu. Padahal Allah, Tuhannya itu tadi, telah menutupinya, menutupi aibnya itu tadi di malam hari. Tapi pada pagi harinya ia justru membuka apa yang telah Allah tutup. Pagi harinya mulut dia sendiri yang ngomong. Orang kayak gini itulah adalah orang-orang yang jadi dimaafkan. Kira-kira mau jadi orang-orang kayak gitu, orang-orang yang gak dimaafkan? Ya jangan sampai lah. Dan ini menjadi PR kita bersama. Kalau ada keluarga-keluarga kita yang maaf cakapnya kayak gitu, udahlah dia berbuat dosa, gak ada malunya, dipamer-pamerkannya, cerita dia. Yang paling parah ngajak-ngajak kawan pula itu. Tolonglah dinasihati. Arah moral generasi kita ini menuju ke arah yang terjun bebas ke neraka. Ya kita tahan lah, kita jaga, kita kasih tahu. Itulah peran kita sebagai orang tua. Itulah peran kita sebagai abang-abangan.
Kayak mana caranya? Ya dekatkan dia dengan aturan Islam, dekatkan dia dengan agama. Begitu. Jangan yang udah maaf cakapnya berbuat dosa, diposting-posting. Kita tepuk tangani pula, orang banyak kok yang kayak gitu. Jangan. Malulah. Ya, untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, mari kita mulai. Memulainya itu gampang ya sebenarnya. Pupuk rasa malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.